Apa sih itu bisnis elektronik? Nah, bisnis elektronik atau biasa disebut dengan e-business adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui internet. Hal ini itu mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli produk dan layanan, pemasaran, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan juga pemrosesan transaksi. Nah, terus apa sih untuk kerjasama global itu? Untuk kerjasama global adalah bentuk kolaborasi antar negara, organisasi internasional, perusahaan, atau individu dari berbagai negara dan di berbagai dunia. Hal ini itu untuk mencapai tujuan bersama, seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO dan perdagangan internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau biasa disebut dengan WTO. Selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan bisnis elektronik dan kerjasama global, yaitu ada 6 keterkaitan. Yang pertama, rantai pasokan global, yang kedua inovasi dan teknologi, yang ketiga perdagangan internasional, yang keempat standar dan regulasi internasional, yang kelima perkembangan ekonomi, dan yang terakhir itu ada akses pasar dan konsumen. Materi selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis itu yang pertama adalah perencanaan, dan yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemrosesan data, yang keempat analisis data dan pengambilan keputusan, dan yang kelima pelaksanaan data dan pengendalian, dan yang keenam yaitu umpan balik. Dan untuk peran SIM dalam proses bisnis yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, dan yang kedua mendukung pengembalian keputusan, yang ketiga yaitu memfasilitasi koordinasi, yang keempat yaitu memonitor kinerja bisnis. Sistem informasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pengolahan transaksi atau transaksi processing system. Ini merupakan sistem yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melaporkan suatu bisnis. Contohnya adalah entry pesanan penjualan serta penggajian karyawan. Yang kedua ada sistem intelijen bisnis untuk pendukung keputusan. Ini merupakan sistem untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh organisasi yang bertujuan memberikan informasi yang relevan dan mendalam kepada manajer atau pimpinan. Contohnya laporan penjualan bulanan serta dashboard analitik yang menampilkan tren pelanggan. Ini merupakan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam kepada manajer atau pemimpin untuk mendorong pengambilan keputusan yang strategis. Fungsi sistem informasi dalam bisnis ini ada 4. Yang pertama ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini itu sistem informasi menyediakan data yang tepat dan real time sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang akurat. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sistem ini membantu otomatisasi proses bisnis seperti manajemen inventaris, produksi, dan juga akuntansi, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. Nah, dengan sistem ini perusahaan dapat melacak interaksi pelanggan, menyelesaikan keluhan dengan lebih cepat, dan juga menyediakan layanan yang lebih personal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada mengelola risiko dan keamanan. Nah, sistem informasi di sini adalah membantu perusahaan mengelola risiko dan melindungi data sensitif melalui langkah-langkah keamanan seperti kontrol akses, enkripsi, dan juga audit. Nah, adapun dampak yang terjadi ketika bisnis elektronik dan kerjasama global tidak terjalin dengan baik yaitu penurunan kualitas produk, ketidakpastian pasar, masalah rantai pasokan, dan kesulitan dalam pemasaran. Dan untuk kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem informasi membantu bisnis elektronik dengan meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, dan memfasilitasi koordinasi.
Teknologi seperti pemrosesan transaksi dan intelijen bisnis memungkinkan perusahaan membuat keputusan berbasis data real time, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengotomatisasi proses bisnis yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan daya saing global. Kesimpulan untuk materi e-business dan kerjasama global ini menurut saya adalah untuk e-business yaitu meningkatkan atau memanfaatkan teknologi digital baik untuk pemasaran, e-commerce ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk kerjasama global adalah kerjasama antar perusahaan yang mana perusahaan tersebut itu antar negara, antar internasional seperti itu. Terus untuk hubungannya antara e-business dan kerjasama global itu karena kerjasama global dengan berbagai negara itu membutuhkan waktu yang efektif, waktu yang singkat dengan adanya e-business seperti itu. Bisnis elektronik mempermudah operasional dan memperluas pasar secara digital. Sementara kerjasama global membuka peluang ekspansi dan inovasi melalui kemitraan lintas negara. Keduanya saling mendukung dalam meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan, regulasi, dan keamanan digital. Jadi untuk kesimpulannya, e-bisnis mencakup aktivitas bisnis berbasis internet, sedangkan kerjasama global melibatkan kolaborasi antar negara atau perusahaan. SIM berperan dalam meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan putusan, dan memfasilitasi koordinasi bisnis melalui teknologi seperti TPS dan BI. Sinergi antara e-bisnis dan kerjasama global memperkuat daya saing bisnis, sementara kegagalannya dapat memicu masalah rantai pasokan, dan kualitas produk. Bisnis elektronik dan kerjasama global memungkinkan perusahaan beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar luas, dan berkolaborasi lintas negara. Teknologi digital mempercepat transaksi dan inovasi, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti regulasi, keamanan, dan perbedaan budaya. Adaptasi dan strategi yang tepat diperlukan untuk sukses di era globalisasi. Kesimpulan dari PPT di atas menurut saya yaitu bahwa sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dalam bisnis elektronik atau e-bisnis dan juga kerjasama global. Nah, dengan adanya SIM, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memfasilitasi koordinasi dalam lingkup global. Nah, teknologi seperti pemrosesan transaksi atau TPS dan juga intelijen bisnis atau BI memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan proses bisnis, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga mempercepat pengambilan keputusan, sehingga memperkuat daya asing di pasar internasional. Nah, jika bisnis elektronik dan kerjasama global tidak berjalan dengan baik, maka dapat timbul berbagai masalah seperti ketidakpastian pasar, gangguan pada rantai pasokan, kesulitan pemasaran, dan juga penurunan kualitas produk. Dan dampak yang terjadi ketika bisnis elektronik dan kerjasama global tidak terjalin dengan baik, yaitu yang pertama penurunan kualitas produk, yaitu yang pertama itu akses terbatas ke komponen terbaik. Tanpa kerjasama global,
produsen elektronik mungkin kesulitan mendapatkan komponen berkualitas tinggi yang hanya tersedia di negara lain. Hal ini dapat menurunkan kualitas produk akhir. Yang kedua itu kekurangan inovasi. Kerjasama global memungkinkan perusahaan berbagai pengetahuan dan teknologi terbaru. Tanpa itu, inovasi produk bisa terhambat dan kalah saing dengan produk dari perusahaan yang berkolaborasi secara global. Yang kedua, ketidakpastian pasar. Itu ada perubahan tren yang sulit diprediksi. Pasar global terus berubah. Tanpa kerjasama, sulit bagi bisnis elektronik untuk memantau dan merespon perusahaan tren global, sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar. Lalu juga persaingan yang tidak sehat. Tanpa standar global yang disepakati bersama melalui kerjasama, persaingan bisa menjadi sangat tidak sehat. Misalnya, perusahaan tidak mengikuti standar kualitas tertentu dapat menjual produk lebih murah, namun merugikan konsumen dan produsen lain. Terus yang ketiga masalah rantai pasokan. Itu ada ketergantungan pada suatu pemasok. Tanpa kerjasama global, bisnis elektronik mungkin terlalu bergantung pada satu pemasok saja. Jika terjadi masalah pada pemasok tersebut, seluruh rantai pasokan bisa terganggu, dan juga logistik yang lebih rumit. Tanpa kerjasama global, bisnis elektronik mungkin terlalu bergantung pada satu pemasok saja. Jika terjadi masalah pada pemasok tersebut, seluruh rantai pasokan bisa terganggu. Dan yang keempat, kesulitan dalam pemasaran. Yang pertama, jangkauan pasar terbatas. Tanpa kerjasama global, bisnis elektronik kesulitan menjangkau pasar di negara lain. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan bisnis. Terus juga kurangnya pemahaman budaya. Pemasaran produk elektronik di berbagai negara memerlukan pemahaman yang lebih tentang budaya setempat. Kerjasama global membantu bisnis beradaptasi dengan perbedaan budaya ini. Dan untuk kesimpulannya, kerjasama global sangat penting bagi bisnis elektronik. Tanpa kerjasama yang baik, bisnis dapat mengalami penurunan kualitas produk, ketidakpastian pasar, masalah rantai pasokan, dan kesulitan dalam pemasaran. Pada akhirnya, hal ini dapat mempengaruhi daya saing dan keberlangsungan bisnis dalam era globalisasi ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dan jangan ragu untuk bertanya.